Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 64. Menahan hasrat. Seluruh keluarga besar dan Zel sudah berada di dalam kapal. Mereka masih belum menyadari bahwa satu orang anggota keluarga yang belum hadir saat ini. Siapa lagi kalau bukan Bunga? Sementara cinta yang selalu merahasiakan apapun kegilaan Bunga di luar sana makin membuat hati gadis ini terasa gundah. Cinta terlihat gelisah hanya mondar-mandir bak gosokan panas. Aduh Bunga, kemana sih lo? Telepon gak diaktifkan. Rasanya aku yang mau dieksekusi mati, gerutu cinta karena kapal akan segera berangkat. Sementara itu Bunga melihat hasil produknya dan mengenakan produk make up-nya itu sendiri. Walaupun sudah diuji secara klinis, namun ia tidak mau ada yang memfitnah produk make up-nya dengan aduan alergi kulit. Untuk itu ia mencoba lagi hasil produknya itu. Helikopter yang sedang menjemput Bunga harus menunggu gadis itu di atap gedung sana. Entah mengapa cuaca tiba-tiba mendung dan angin mulai bertiup kencang. Merasa sudah terlalu lama menunggu Bunga, sang pilot akhirnya berinisiatif untuk menjemput Bunga. Biar saya yang turun menjemput gadis itu, Kapten Bimo. Dasar gadis manja, hanya menyusahkan orang saja. Umpat sang pilot sambil melepaskan seat belt-nya. Jangan mengumpat sembarangan. Bisa jadi lo jatuh cinta sama gadis itu. Ledek kopilot. Paling gadisnya jelek. Gue paling alergi dengan gadis jelek dan manja dari kalangan konglomerat, ucap sang pilot turun dari helikopternya. Lah berlari ke arah pintu lift. Baru saja pintu lift dibuka muncullah Bunga dan langsung dicerca oleh sang pilot. Bunga yang saat ini mengenakan topi, kacamata hitam dan masker untuk menutupi kecantikannya yang tidak sembarangan memperlihatkan ke semua orang. Angin kembali menerpa atap gedung perusahaan Bunga, membuat kopilot harus menerbangkan lagi helikopternya karena takut tergelincir dari atap gedung. Hei, apakah kamu tidak bisa lebih cepat? Pekerjaan kami sangat banyak bukan hanya untuk mengurus kamu saja, omel sang pilot. Bunga yang tadi sibuk menelepon untuk memberitahukan keberadaannya pada cinta, baru bisa menatap wajah sang pilot. Betapa kagetnya Bunga saat menatap lebih teliti wajah sang pilot. Kau, bukankah dia tadi yang menolong aku saat melawan penjahat? Oh, jadi dia seorang pilot. Ternyata dia tampan juga, gumam Bunga diam-diam memuji sang pilot yang tidak lain adalah Dava. Ketahuan sekali gadis ini sedang menyembunyikan wajahnya yang jelek hingga menutup rapat wajahnya, batin Dava menghina Bunga. Hei, kenapa lihat aku seperti itu? Apakah kamu baru melihat pria tampan seperti aku? Angkuh Dava membuat Bunga ingin menendang monster kecilnya Dava dari balik celana seragam itu. Cih. Percaya diri sekali dia. Ternyata narsis juga ini cowok. Sudahlah. Kau bukan kategori aku lagi. Aku tidak suka dengan pria kelewat narsis, angkuh dan nyebelin, batin Bunga menepis kekagumannya pada Dava. Jangan terlalu percaya diri Nona. Karena kau bukan gadis tipikal aku. Aku sudah jatuh cinta dengan gadis pemberani tadi yang bisa melumpuhkan lawannya dengan mudah, batin Dava yang masih belum move on pada gadis yang sama saat ini berada di hadapannya. Dava hendak memegang tangan Bunga namun gadis itu mundur 2 langkah menjauhi Dava. Jangan pernah menyentuhku.
Tolak bunga ketus. Jangan terlalu percaya diri karena aku hanya menjalankan tugasku saat ini, bukan mengajakmu berkencan, paham? Semprot Dava tidak kalah sengitnya. Lah harus meminta rekannya untuk mengulurkan tali karena mereka harus menggunakan tali agar bisa ke atas helikopter. Bunga yang mengetahui prosedur helikopter dalam keadaan darurat nampak tenang dan itu membuat Dava sedikit heran dengan sikap Bunga yang terlihat sudah terlatih mentalnya. Diamlah. Aku akan memakaikan pengaman ini pada tubuhmu. Titah Dava namun ditolak oleh Bunga mentah-mentah. Aku tidak akan mengizinkan kamu menyentuh tubuhku. Aku bisa melakukannya sendiri. Tolong pegang tasku. Ucap Bunga seraya menyerahkan tasnya pada Dava yang sedang menahan geram luar biasa. Tangan lembut dengan jemari lentiknya begitu terampil mengenakan pengaman pada badan moleknya yang membuat Dava terhenyak. Apakah gadis ini bagian dari militer? Tapi tampangnya tidak begitu meyakinkan, batin Dava. Sudah. Ini bukan hal baru bagiku. Tidak usah terpesona seperti itu. Biasa saja, oke, remeh Bunga membuat Dava hanya bisa berdecih sinis. Di mana-mana cewek jelek itu banyak tingkah untuk mencari perhatianku. Aku sudah hafal dengan sifat wanita jelek seperti dia. Dava makin demen mengatai Bunga. Keduanya sudah siap untuk ditarik ke atas oleh kopilot. Tolong tarik kami ke atas. Kami sudah siap, Kapten. Pinta Dava dengan alat penghubungnya. Di saat pertengahan tarikan itu hujan angin kencang datang bersamaan menjatuhkan topi. Kacamatanya Bunga diikuti masker Bunga ikut terbawa oleh sang angin hingga memperlihatkan pahatan cantik putri Danzel ini. Allahu Akbar. Kacamataku, topiku. Pekik Bunga yang tidak rela kacamata dan topinya jatuh begitu saja. Diamlah. Aku bisa menggantikan topi dan kacamatamu itu, omel Dava tanpa memperhatikan wajah cantik Bunga. Hei tuan kaya. Aku bukan gadis pengemis yang akan terima sedekah dari pria angkuh dan menyebalkan sepertimu, umpat Bunga. Makanya jadi gadis J. Dava kehilangan kata-katanya saat menatap wajah cantik Bunga yang langsung menghipnotis mata elangnya dan membungkam mulut besarnya dengan pesona bidadari dalam dekapannya. Masya Allah. Subhanallah. Ya Allah. Betapa sempurnanya ciptaanmu pada wajah gadis ini, puji Dava tampak tertegun menatap wajah cantik Bunga. Apa yang ingin kamu katakan tadi padaku? Ulangi. Titah Bunga terdengar sewot. Kecantikan yang sempurna. Lirih Dava bagaikan nyanyian syahdu terdengar di kuping Bunga yang tiba-tiba jantungnya berdetak kencang. Begitu pula Dava yang sibuk membenahi rambut Bunga yang menutupi separuh wajah gadis itu karena tertiup angin kencang. Dalam sekian menit keduanya saling menatap dalam jarak pandang yang cukup untuk saling mengagumi satu sama lain. Ingin rasanya Dava mengecup ribier merekah milik Bunga yang membuatnya mabuk kepayang saat ini. Tanpa disadari Bunga Dava makin mengeratkan dekapannya pada pinggang Bunga yang ikut mendekapnya karena angin yang berhembus sangat kencang saat ini. Dava membawa wajah Bunga dalam dekapannya dan melindungi gadis itu sepenuh jiwanya. Hatinya terasa menghangat seakan mereka sudah pernah bertemu sebelumnya dan keduanya melepaskan dahaga rindu saat ini. Begitu pula dengan Bunga yang tiba-tiba merasa nyaman dan hatinya terasa terbakar dalam letupan api asmara yang sedang menghangatkan pertemuan ini. Tenanglah. Kamu dalam perlindunganku. Jangan takut, oke?
Bisik Dava diangguki bunga dalam dada bidang pria ini. Setibanya di atas helikopter, Dava membantu bunga untuk melepaskan mantel gadis itu yang sudah basah. Ia mengambil jaketnya dan memakaikan pada bunga karena tubuh gadis itu terlihat menggigil. Sementara Dava sendiri melepaskan seragamnya yang nampak basah kuyup hingga memperlihatkan otot-otot kekar dengan susunan roti sobek itu yang terlihat sangat seksi mematik darah bunga yang seketika berdesir. Astagfirullah. Desis bunga yang baru menyadari hasratnya yang sedang dipertontonkan setan saat ini melalui mata indahnya. Dava menggantikan lagi seragam basahnya dengan yang kering lalu mengambil selimut untuk menutupi badan bunga yang sedang meringkuk dengan mendekap dirinya sendiri. Dava refleks mendekap bunga untuk memberikan kehangatan pada gadis itu. Aku akan mengantarkan kamu sampai ke kapal keluargamu. Mereka belum jauh dari posisi kita saat ini, ucap Dava yang sebenarnya dia tidak rela berpisah secepatnya dengan bunga. Sial. Kenapa hatiku jadi kacau seperti ini? Magis apa yang dipakai gadis ini yang membuat aku langsung lemah hati? Aku bertemu banyak wanita cantik, tapi kenapa dengan gadis ini aku malah merasa jantungku terus berdegup kencang? Hei, bisakah kau diam? Jangan mempermalukan aku di depan gadis ini, ancam Dava pada dirinya sendiri. Aduh, mana harum banget rambut dan dirinya. Tolong aku ya Allah. Apakah saat ini perasaanku tidak salah? Apakah aku sedang jatuh cinta pada gadis ini ataukah gadis pemberani yang tadi pagi buta aku temui? Ragu Dava dengan pikirannya yang mengaduk bimbang dengan pilihannya. Baru saja berkata seperti itu, tiba-tiba baling-baling helikopternya mengalami gangguan membuat kopilot berteriak pada Dava. Kapten, saat ini kita tidak bisa melanjutkan perjalanan karena ada kendala teknis dan kata-kata sang kopilot terhenti manakala helikopter tiba-tiba oleng dan terjun bebas membuat Dava mendekap kuat bunga yang berteriak takbir. Sebelum helikopter itu terhempas di atas lautan luas itu, kopilot berhasil menarik tuas itu agar kembali naik untuk mencari tempat yang aman untuk mendaratkan helikopter itu di daratan terdekat. Ketiganya bernafas lega sambil menghembuskan nafas mereka dengan ucapan kalimat hamdalah. Setelah melihat tempat yang cocok untuk mendarat, kopilot menurunkan helikopter mereka secara perlahan hingga mendarat sempurna di atas pasir pantai itu. Mereka tidak langsung turun dari helikopter karena hujan terlalu deras. Kopilot Bimo mematikan mesin helikopter dan memutuskan untuk menunggu di dalam helikopter sambil beristirahat supaya bisa meregangkan otot-otot yang sempat tegang saat helikopter mereka sempat lost control dengan menara ATC. Dava segera melihat keadaan bunga yang nampak memejamkan matanya sambil terus berzikir. Dava menarik sudut bibirnya menatap wajah cantik bunga yang masih dalam mode tenang. Biasanya setiap perempuan akan ketakutan setengah mati dan berusaha mencari seseorang agar ia bisa menjadikan orang itu sebagai tempat untuk melindungi dirinya. Namun beda dengan bunga yang terlihat pasrah jika maut datang menyapa dirinya. Dava tidak tahu dengan siapa ia sedang berhadapan saat ini. Agen 1 FBI yang terlatih namun tidak ingin memperlihatkan kebolehannya di depan orang banyak demi menjaga identitasnya. Kamu tidak apa Nona? Tanya Dava cemas, membuat kelopak mata indah itu terbuka perlahan memberikan senyum tipis pada sang Arjuna. Senyumnya saja sudah membuat darahku berdesir,
apalagi melihatnya tertawa. Rasanya ingin aku kantongi nih cewek, batin Dava gemas. Aku belum mati kan? Tanya Bunga dengan tatapan nanar. Dava mengulung senyumnya mendengar pertanyaan konyol Bunga yang terdengar menggelitik. Yang jelas aku dan Kapten Bimo adalah manusia belum berubah wujud malaikat, canda Dava. Baiklah. Kalau begitu aku akan meminta keluargaku menjemput kita di sini. Aku tidak mungkin menginap dengan kalian berdua di dalam helikopter ini kan? Ucap Bunga membuat Dava seketika ngakak. Dengar Nona. Bagaimana mungkin kamu bisa menghubungi keluargamu sementara kita tidak tahu saat ini di mana rimba kita berada dan tidak terdapat sinyal di sini, ucap Dava. Tenang saja ya. Insya Allah kita akan ditemukan. Jangan mudah menyerah, jika kita bisa melihat hal lainnya yang mungkin memberikan kita peluang besar dan tidak bisa terjangkau oleh alam pikiran manusia, ucap Bunga terdengar ambigu bagi Dava dan Bimo. Keduanya menatap wajah cantik Bunga dengan pandangan rumit. Mereka tidak mengerti isi kepala dari gadis muda yang di pikiran mereka masih usia sekolah atau mahasiswa tingkat pertama. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Bentak Bunga terdengar kesal. Nona, peluang besar seperti apa saat kita berada di tengah badai seperti ini? Tanya Bimo ikut seterese mendengar ocehan tidak jelas Bunga. Teknologi tercanggih dalam hidup ini adalah milik penguasa alam semesta ini. Jika kita mengandalkan Allah sebagai kekuatan, apapun bahayanya, insya Allah kita bisa lalui dengan mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menyelamatkan hambanya saat manusia dihadapkan pada ambang kematiannya sekalipun jika belum ajalnya. Cukup pusatkan pikiran kita pada Allah, maka Allah akan mengerahkan tentara bersayapnya yaitu para malaikatnya untuk menyampaikan sinyal permintaan tolong pada manusia lainnya untuk menemukan kita, ucap Bunga penuh semangat. Bimo dan Dava saling menatap sambil mengangkat kedua bahu mereka dengan rasa tidak masuk akal mendengar saran Bunga. Menyadari dirinya diremehkan oleh kedua pria dewasa ini yang terpaut dengan usianya yaitu 4 tahun lebih tua darinya membuat Bunga merasa kesal. Lanjut ke bab 65.